Ketum APIP, KPK harus periksa Bobi Nasution, jangan ada lagi anak sultan yang kebal hukum. Kalau masih ingat ya, ketika pada debat Pilgub itu kan yang sempat mencuat dan sangat viral, itu pernyataan dari Bobi yang menggunakan isu jalan rusak di era Edi Rahmayadi ini sebagai jalan untuk menjatuhkan Edi Rahmayadi ketika itu, dan sekarang ternyata anak buahnya ter-OTT KPK dan kemudian karma gitu ya, dianggap gitu ya. Iya, kualat Mas Hersu ya. Iya, dia mengatakan bahwa bagaimana cara mengetahui bahwa kalau kita naik mobil dan kita sudah masuk ke Sumatera Utara, yaitu ketika kepala kita sudah kepentok, sudah terjedut begitu, karena jalan yang begini-begini gitu. Jadi kalau sebelumnya misalnya dari arah Aceh itu jalannya mulus, begitu masuk Sumatera Utara mulailah jalan itu bergelobang atau rusak. Dan ketika dari Sumatera Barat pun demikian, kaget gitu ya kan, karena kepala kepentok begitu ya, ketika di dalam mobil ternyata sudah masuk Sumatera Utara gitu. Dan sekarang jatuhnya gitu, maksudnya mereka ini yaitu Topan Ginting yang tertangkap ini disebut sebagai kesayangan atau tangan kanan dari Bobi, itu tertangkap ketika pada kasus jalan rusak gitu korupsinya, karena dia sebagai kepala dinas PUPR. Seberapa penting? Menurut saya sih penting sekali ya, namanya gubernur untuk diperiksa, penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya, sampai bahkan sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya, ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan juga ragu gitu ya. Pasca penangkapan Kadis PUPR Sumut, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan sebagai ungkapan dukungan kepada KPK karena telah menangkap Topan Obadja Putra Ginting. Malam semuanya, Topan Obadja Putra Ginting kemarin ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. Dan berita ini menjadi heboh di mana-mana, diberitakan di semua media mainstream dan bahkan menjadi pembicaraan yang sangat-sangat hangat sekali di media sosial. Itu karena Topan Obadja Putra Ginting dianggap sebagai orang dekatnya Bobi Nasution. Kedekatannya bukan sebatas karena jabatan dia sebagai Kadis PUPR dan Bobi sebagai Gubernur Sumatera Utara, tapi lebih jauh dan lebih dari itu semua, secara pribadi dan karir Topan Obadja Putra Ginting ini memang sangat-sangat melejit setelah Bobi menjadi wali kota Medan. Awalnya, sebelum Bobi menjadi wali kota, Topan ini ya cuma camat di Medan Tuntungan. Tapi setelah Bobi menjadi wali kota, Topan kemudian ditarik ke Pemkot dan pada akhirnya menjadi PLT Sekda Kota Medan. Dan bahkan setelah Bobi Nasution terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara, Topan itu juga ditarik atau dibawa ke Pemprov dan kemudian diangkat menjadi Kadis PUPR Sumatera Utara. Jadi kedekatan pribadi dan secara karir dari Topan Obadja Putra Ginting ini sangat-sangat terpengaruh atau sangat bergantung sekali dengan telunjuk Bobi Nasution. Kalau persoalan diperiksa sesegera mungkin atau tidak, saya tidak begitu memahami proses ya. Tapi kalau bagi saya melihat dari perspektif politik ya, bahwa persoalan penyelesaian masalah ini kan tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi belaka gitu ya, bahwa misalnya ini ada dananya seperti ini. Makanya KPK pasti punya data-data ya, punya fakta-fakta. Kemudian juga mungkin sudah melakukan proses-proses penyadapan sehingga itu bisa dinaikkan menjadi bukti. Nah kalau misalnya itu diselesaikan, saya rasa baik ya, bagus sekali bagi pemerintahan kota Sumut ya, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk
pemerintah provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas isu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Ya, tadi saya sampaikan, kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari mana dulu bagaimana Pak? Ya jangan tanya saya. Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Tanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Ini timnya, sini saya baca ini oleh tim liputan, tim Medan 24 News. Jadi penulisnya adalah tim liputan mereka. Ini cukup komprehensif. Jadi menulis dari awal bagaimana kedekatan antara Bobi dengan Topan Ginting, yaitu kepala dinas PUPR yang sekarang menjadi sorotan utama karena langsung di OTT dan langsung menjadi tersangka oleh KPK dan dibawa ke Jakarta ini. Karena ini menyorot bagaimana dari sejak awal kedekatan mereka yang sekarang itu denial oleh Bobi bahwa mereka cukup dekat begitu. Nah, ini coba kita baca ya. Tak banyak birokrat muda yang meniti karir secepat dan sedrastis Topan Obadja Putra Ginting. Nama yang awalnya dikenal di kalangan terbatas sebagai ajudan pribadi wali kota Medan sebelumnya. Kini Topan perlahan menjelma menjadi sosok paling disegani atau ditakuti di lingkungan pemerintah kota Medan. Perjalanan karir Topan bagaikan roket, cepat, tinggi, penuh daya dan pada akhirnya meledak. Meledaknya sekarang ini setelah di OTT. Topan bukan orang yang lahir dari jalur karir birokrat biasa yang meniti jalannya dari posisi ajudan. Tapi seiring waktu ia tumbuh menjadi figur yang begitu dipercaya oleh Bobi. Bukan soal tugas-tugas administratif, Topan dipercaya untuk mengelola urusan strategis. Bahkan hingga menyentuh kebijakan dan proyek-proyek besar kota. Wow. Ini liputan dari jurnalis tempat ya. Ia sempat menjabat sebagai camat, kepala bagian umum, kepala bagian aset, kepala LPSE, lalu naik menjadi kepala dinas pendidikan dan dilanjutkan sebagai kepala dinas pekerjaan umum. Itu selama hampir 5 tahun perjalanannya cepat sekali ya, seperti itu naiknya. Jabatan demi jabatan datang silih berganti. Banyak ASN di Medan menyebut posisi penting di lingkungan Pemko seolah tidak lepas dari campur tangan Topan. Wah, seperti siapa ini ya? Tak heran ia dijuluki ketua kelas. Bukan karena usianya yang muda, tapi karena nyaris tak ada keputusan penting yang tidak melalui dirinya. Ini mirip-mirip. Yang lebih mencolok, penempatan jabatan kerap kali disebut tidak melalui prosedur formal seperti Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat. Namun semua seperti dibiarkan. Orang tahu Topan adalah orang dalam lingkaran kekuasaan dan Bobi sangat percaya kepadanya. Bahkan untuk urusan proyek-proyek raksasa seperti revitalisasi lapangan Merdeka, pembangunan Islamic Center, dan pengadaan lampu-lampu kota yang disebut lampu pocong oleh Mas Hersu itu, dan mobil listrik, Topan punya peran signifikan meskipun secara teknis ia bukan berlatar belakang arsitek atau insinyur. Jadi sekolahnya dari mana Mas Hersu? FTPDN dia. Ya. Kalau dia adalah orang dekatnya Bobi Nasution, apakah selanjutnya Bobi juga akan diperiksa? Apakah Bobi terlibat dalam kasus korupsi ini? Apakah jangan-jangan proyek atau fee yang didapatkan oleh Topan itu juga ada setorannya kepada Bobi Nasution? Ada setorannya kepada orang yang sudah mengangkatnya dari camat menjadi PLT Sekda dan sekarang menjadi Kadis PUPR Pemprov Sumatera Utara. Dan pertanyaan-pertanyaan liar di luar sana itu menunjukkan bahwa orang-orang sangat curiga bahwa aksi korupsi yang seperti ini tidak mungkin dilakukan sendirian dan tanpa sepengetahuan pimpinannya. Tapi kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya,
Apakah Bobi bisa diperiksa? Ya kalau ditanya kepada KPK, ya bisa saja. Tapi kalau itu ditanya kepada saya, jawabannya secara tegas saya bilang jangan berharap. Jangan harap Bobi diperiksa. Jangan harap Bobi jadi terlibat atau terseret dalam kasus ini. Karena ketika ini ditangani oleh KPK, ini udah pasti Bobi akan aman dan Topan akan menanggung kasus ini sendirian. Ya mungkin nanti vonisnya tidak terlalu lama. Karena kalaupun bahkan misalkan nanti Bobi Nasution disebut di persidangan, dia terlibat dan ada saksi yang menyebut keterlibatan Bobi dan sebagainya, pada akhirnya itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena secara pribadi saya sangat sulit sekali percaya kepada KPK kalau berkaca kepada kasus dari Kaisang Pangarep. Karena kasus gratifikasi yang diterima oleh Kaisang lewat jet pribadi dari Jakarta ke Amerika itu sudah sangat-sangat jelas atau terang benderang. Tapi KPK punya 1001 alasan untuk tidak memprosesnya. Ini orang karirnya moncer nih. Selama masa gubernur yang sekarang di Medan, di Sumut, jadi wali kota Medan. Orang sangat dekat, orang kepercayaan, semua orang di Sumatera Utara tahu lah, di Medan tahu. Buah kerjanya banyak nih, lapangan Merdeka sampai sekarang nggak selesai-selesai, ada lampu pocong, proyek jalan. Ini KPK bilang ada potensi memanggil Bobi Nasution nih sebagai gubernur. Saya kira kalau di telusuri ya, kan kita membangun satu analisis basisnya data. Jadi datanya memang orang yang satu ini kan pernah jadi camat, sampai kemudian justru di penghujung kekuasaan Bobi saat wali kota yang tadi masa-masa transisi itu dia akan jadi sekda. PLT sekda. Jadi kalau lihat karirnya dari camat, sebelumnya hanya pegawai biasa begitu ya, camat, kemudian sekda, kemudian ditarik ke provinsi. Jadi dia selalu ngikutin Bobi. Ya. Operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara kembali mengguncang publik. Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, APIP, Erik Sitompul, angkat bicara dan mendesak KPK bertindak tegas, transparan, serta menyelidiki seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dalam OTT yang dilakukan pekan ini, 5 orang pejabat dari Dinas PUPR Sumut dan 2 petinggi kontraktor ditangkap, termasuk Kepala Dinas PUPR, Topan Opaja Ginting. Namun di balik operasi ini, muncul desakan publik yang semakin lantang agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. KPK jangan cuma berani tangkap anak buahnya saja, tapi harus berani juga periksa Bobi kalau memang ada indikasi keterlibatan. Jangan takut karena dia menantu siapa? Rakyat muak. Tegas Erik Sitompul dalam pernyataannya kepada media, Rabu 2 Juli. Erik mengaku geram melihat berbagai kejanggalan dalam proses tender proyek serta kedekatan Bobi dengan beberapa tersangka. Ia menyebut banyak suara publik, baik dari Sumut maupun Jakarta, yang mencurigai adanya peran lebih besar dari sekadar pelaksana teknis di balik kasus suap ini. Warga Sumut berhak tahu kebenaran. Jangan biarkan spekulasi liar berlarut-larut. Kalau Bobi memang tak bersalah, buktikan lewat pemeriksaan terbuka. Kalau bersalah, jangan lindungi, tambahnya. Menurut Erik, kepercayaan masyarakat terhadap KPK sudah sangat rendah dalam 5 tahun terakhir. Ia menilai KPK kehilangan taji dalam pemberantasan korupsi dan kerap terjebak dalam permainan politik kekuasaan. Kalau sekarang KPK tidak berani bertindak, jangan salahkan rakyat kalau makin apatis dan menganggap KPK sudah mati suri, ujarnya tajam. Sebagai warga asal Sumatera Utara yang telah puluhan tahun bermukim di Jakarta, Erik menyatakan rasa muaknya terhadap siklus korupsi yang terus berulang di tanah kelahirannya. Gubernur Sumut sudah 2 kali masuk bui karena KPK, wali kota juga kena. Mau hat-trick? Kalau ini terjadi lagi, benar-benar keterlaluan dan mempermalukan Sumut di mata nasional, tukasnya. Erik juga mengapresiasi semangat Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung yang kini getol memberantas korupsi. Namun ia menyindir para pejabat pusat dan daerah yang justru masih asyik main proyek dan lupa diri. Pak Prabowo sudah ingatkan, mau anak siapa, partai mana,
kalau korupsi akan digilas. Tapi rupanya masih banyak pejabat dan pengusaha hitam yang belum kapok. Mental kolonial, ujarnya Perez. Sebagai penutup, Eric memberi pesan keras. Kalau mau kaya raya, jangan jadi pejabat. Jadi pengusaha aja. Negara ini penuh peluang. Tapi jangan jadi koruptor berseragam negara. Malu sama rakyat. KPK dicap takut kekuasaan jika urung periksa Bobi Nasution menantu Jokowi. Maki siap ajukan gugatan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman menegaskan pihaknya akan mengajukan gugatan pra-peradilan bila Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tidak segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Sumut, Bobi Nasution. Boyamin mendesak KPK untuk memeriksa Bobi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan jalan di Sumut. Kalau tidak dipanggil dalam waktu 2 minggu, KPK akan saya gugat pra-peradilan karena dia saya anggap sudah berlaku tidak adil, kata Boyamin saat dihubungi, Senin, 30 Juni 2025. Pasalnya, Boyamin menilai kasus tersebut menjerat Kepala Dinas, Kadis, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Sumut Topan Ginting sehingga Bobi sebagai atasannya juga harus dimintai keterangan. Selain itu, pemeriksaan Bobi sebagai saksi oleh penyidik KPK juga dinilai akan meningkatkan citra lembaga anti rasuah di tengah masyarakat. Kalau gak memanggil Bobi, semakin terpuruk citranya karena dianggap takut dengan kekuasaan. Maka, untuk memperbaiki citra harus memanggil Bobi, itu harus dilakukan segera demi citra positif KPK, tegas Boyamin. Menurut dia, pengembangan perkara juga perlu dilakukan penyidik mengingat Bobi diduga punya hubungan dekat dengan Topan. Topan ini sepemahaman saya orang dekat Bobi sejak zaman kampanye 2020 kampanye wali kota. Dia diduga melompat langsung jadi kepala dinas PUPR karena jadi tim sukses, ujar Boyamin. Untuk itu, dia menilai KPK juga harus mendalami proyek-proyek yang dijalankan pemerintah kota Medan saat memeriksa Bobi sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Itu harus didalami proyek-proyek di Pemkot Medan selama 4 tahun yang lalu. Untuk kepentingan itulah Bobi harus dimintai keterangan. KPK harus mengembangkan tidak hanya proyek ini tapi juga proyek yang ditangani Topan dan swastanya, tegas Boyamin. Ini bisa menyasar pemerintahan sebelumnya di Pemprov Sumut kalau dihire oleh Pemprov Sumut sebelumnya atau bisa jadi mereka dihire Pemkot Medan oleh Topan. Ini harus didalami dengan memanggil Bobi sebagai saksi, tandas dia.